Salam Pendidikan Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Asaka Febri. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal PPG Informatika. Di sini saya akan sedikit membahas soal-soal informatika untuk PPG itu seperti apa. Dan saya punya programnya, nanti silahkan di-download aja APK-nya, nanti di link deskripsi. Untuk passwordnya silahkan lihat di sepanjang video, nanti akan keluar password dari kompresan untuk APK-nya itu apa gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita nanti langsung saja kita mulai pembahasan untuk soal latihan PPG ini sejumlah 50 soal. Oke ya, kita mulai. Oke, dari sekarang ya. Ini soal latihan PPG Informatika 2022 ya. Kita start quiz. Di sini sudah ada 50 soal yang kita prediksi untuk keluar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, metode analisis ini mempunyai 3 model, yaitu model objek, model dinamis, dan model fungsional. Model fungsional menangani proses dari model hubungan ke diagram alir data. Konsep utama adalah proses, data storage, dan data flow, dan aktor. Itu apa? Jawabannya adalah metode rumbuk ya. Kita coba dulu. Ya, metode rumbuk atau object modeling teknik OMT, metode ini berdasarkan pada analisis terstruktur dan permodelan entity relationship. Tahapan utama dalam metodologi ini adalah analisis, desain sistem, dan desain objek dan implementasi. Oke, lanjut ke soal yang selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar deploying diagram. Jelas banget ya. Ini kalau mau diperbesar gambarnya. Oke. Kita submit ya. Deploying diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk menggerakkan artefak dalam node. Deploying diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gambar di bawah ini merupakan diagram. Kita lihat dulu diagramnya, mungkin kelihatan burik ya, kayak muka saya ya. Itu jawabannya adalah activity diagram. Nah, diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Dalam Unified Modeling Language, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam sebuah organisasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Composite test. Pada state machine diagram mempunyai properti yaitu jika composite test aktif, semua substate harus aktif ya. Atau yang ini ya, jika composite test aktif, salah satu substate harus aktif. Ini soalnya harus hati-hati yang menjawabnya ya. Harusnya bukan semua tapi salah satu ya. Terus soal selanjutnya, yang bukan termasuk dalam behavior diagram. Behavior diagram itu ada beberapa ya, kecuali ya, ini yang bukan yang mana ya, itu class diagram. Nah, ada yang termasuk diagram behavior itu ada activity diagram, ada use case diagram, ada interaction overview diagram, timing diagram, seperti itu. State machine diagram ada banyak, ini bisa dipelajari saja nanti. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika suatu sistem terdapat struktur kelas secara hierarki sebagai berikut: karyawan, NIK, nama, alamat, tanggal lahir, harian ya, upah hari, ini agak salah nulis ya. Maka kelas karyawan tersebut adalah apa kira-kira? Yaitu superclass ya.
Superclass adalah digunakan menunjukkan hierarki kelas, yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas utama anak. Subclass adalah kelas anak yang turunan dari hierarki dari superclass itu ya. Jika seorang pengembang perangkat lunak mendesain sistem software sehingga dapat diubah dengan mudah dan mengakomodasi perubahan lingkungan, bisnis, organisasi, dan komponen lainnya, hal ini berarti pengembang tersebut telah memenuhi prinsip berikut ini. Kira-kira prinsip apa? Yaitu flexibility. Oke. Flexibility adalah sebuah bentuk dari kemampuan yang dimiliki oleh seorang di dalam mengatur akan sebuah hal dengan sangatlah bebas sehingga tidak ada batasan ketika melakukan sebuah hal. Oke ya, lanjut ya. Oke. Manakah di antara kegiatan berikut yang termasuk dalam tahap execution pada tahap manajemen proyek? Yang termasuk adalah merinci unit-unit pekerjaan, menentukan urutan pekerjaan, estimasi sumber daya, estimasi durasi, dan finalisasi jadwal proyek. Oke. Salah satu model analis yang paling baik digunakan untuk melakukan pemilihan terhadap pengembangan sistem informasi dilihat dari tingkat kepentingannya atau prioritas bagi sebuah perusahaan, sehingga dapat ditentukan sistem mana saja yang harus segera dibangun dalam jangka pendek dan sistem mana yang dapat dikembangkan di kemudian hari, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu adalah strategic distinction model. Nah, ini yang dimensi yang menggambarkan posisi sistem informasi yang dimiliki to be yang saat ini perusahaan as is terhadap sistem serupa yang dimiliki kompetitor utama. Lanjut, ada sebuah gambar ya di sini ya. Perhatikan gambar berikut ini, relasi antara himpunan A dan himpunan B di antara tersebut dengan di sini ada one. Di sini ada banyak ya, 1 ke 2, berarti one to many ya. Relasi one to many merupakan salah satu relasi yang sangat sering digunakan dalam pembuatan sebuah database, khususnya pada data yang memiliki jumlah anak atau cabangnya ada satu induk data. Oke, lanjut. Contoh yang menunjukkan mengenai partisipan constraint adalah departemen harus mempunyai setidaknya 1 pegawai ya. Fungsi method system in dalam Java adalah menangani pembacaan dari keyboard. Tadi untuk manunya kelupaan ya, klik ya. Apa-apa, kita lanjut saja, nanti bisa dibaca sendiri. Perhatikan penggalan source di bawah ini, langsung saja ya. Maka hasilnya akan menjadi apa? Kira-kira sistem out print grade kurang dari 70 pass pilot. Oke. Oh, yang C ya ternyata ya. Oke, lanjut saja. Dalam perancangan UI atau user interface, user tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan user. Misalnya algoritma untuk mengetahui urutan harga sebuah produk dalam e-commerce. Hal ini sesuai dengan prinsip apa? Invisible technology. Oke. Nah, ini ya, invisible technology adalah menyembunyikan detail teknis dari suatu sistem, merupakan hal yang sangat direkomendasikan dalam membuat user interface, sehingga user tidak memiliki rasa khawatir dan ketakutan untuk menggunakan aplikasinya. Pengiriman paket dari sumber data ke suatu tujuan dan sebuah paket pada jaringan jenis ini harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Kondisi ini dinamakan sistem jaringan point to point. Oke ya.
atau P2P ya, adalah sebuah jaringan yang menggunakan dua perangkat yang terhubung secara wireless atau tanpa kabel. Teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna lokasi yang berbeda. Video chattingan biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone. Adalah pernyataan dari video chat. Adalah suatu media komunikasi yang memberikan kemudahan pengguna yang dapat menampilkan wajah lawan bicara dalam berbincang dengan menggunakan sarana kamera di perangkat komputer. Jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data dalam paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network untuk berbagi kanal komunikasi yang sama secara serentak disebut paket switching. Adalah suatu metode yang digunakan untuk memindahkan data ke satu atau beberapa perangkat yang ada dalam jaringan. Seutas serat optik berisi core mempunyai pelindung serat terdiri sendiri dan dilengkapi hanya satu buah konektor pada satu ujungnya, yaitu pigtail ya. Adalah sebagai pengakhir dari fiber optik melalui penyambungan fusi atau penyambungan mekanis. Sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding. Hal ini disebut dengan total internal reflection. Merupakan pantulan terdiri jika yaitu ketika cahaya dari medium dengan kerapatan optis tinggi ke medium dengan kerapatan optis lebih rendah. Hal ini menyebabkan sudut datang terus diperbesar hingga sudut biasnya mencapai 90 derajat, sehingga tidak ada sinar yang terbiaskan atau sinar yang terpantul sempurna. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pemandu gelombang optik dibentuk dari dua lapisan, yaitu core dan cladding. Jangan sampai salah ya nanti ya. Core atau inti merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya berjalan sehingga mengirimkan cahaya dapat dilakukan. Cladding merupakan lapisan luar yang melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar keluar kembali ke dalam inti. Kita lanjut soal berikutnya. Media Gateway Control Protocol (MGCP) lebih sering digunakan untuk mengontrol titik komunikasi di VoIP ya. Cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar mengizinkan untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol atau IP. Protokol dan portnya itu disebut apa? Paket filtering. Mekanisme yang dapat memblokir paket-paket data jaringan yang dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari source ke destination dalam waktu tertentu, biasanya dalam hitungan detik, disebut apa? Bandwidth ya. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada suatu waktu dalam pertukaran data. Kita lanjut. Bandwidth yang sebenarnya aktual yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu disebut dengan throughput ya. Istilahnya sebenarnya dari bandwidth yang diukur suatu waktu. Ini udah dijelaskan ya di sini ya. Kita lanjut. Bandwidth internet di sebuah rumah diketahui adalah 2 MB per second. Kemudian ingin mendownload file dari internet berukuran 6 MB ya.
Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer kita hanya dengan 3 detik, akan tetapi yang terjadi secara aktual file yang terdownload tiba-tiba dalam waktu 6 detik. Bandwidth yang sebenarnya dari aktivitas ini sebesar, jelas ya, 1 Mbps ya, jadi 2 kali lipatnya. Pada sebuah jaringan internet dibatasi hanya 128 kbps, akan tetapi tidak dibatasi berapa jumlah data yang bisa diupload atau di-download. Kasus ini adalah contoh penerapan fungsi bandwidth sebagai pembatas kecepatan transfer data. Sebuah metode yang diterapkan untuk mengatur besarnya bandwidth yang akan digunakan oleh masing-masing pengguna di sebuah jaringan sehingga penggunaan bandwidth akan terdistribusi secara merata, itu disebut bandwidth management system. Pembagian bandwidth, nah pembagian dalam suatu grup ya, jelas ya, atau kelompok di mana di dalam sebuah grup tersebut terdapat beberapa pengguna yang akan menggunakan bandwidth, dan jika ada salah satu yang pengguna yang tidak sedang menggunakan bandwidth maka dapat digunakan oleh pengguna lain. Hal tersebut merupakan membagikan bandwidth secara ini yang jelas ya, ini ya, ada grup atau itu ya grouping, batasan suatu grup atau kelompok. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Terdapat banyak teknik manajemen bandwidth yang digunakan untuk mengatur bandwidth. Teknik yang berfungsi untuk mengatur pembagian bandwidth secara hierarki yang dibagi-bagi ke dalam kelas sehingga mempermudah pengaturan bandwidth disebut dengan teknik apa? Hierarki token bucket ya, HTB. Metode yang digunakan untuk mengatur pembagian bandwidth, jelas ya, atau manajemen atau pengaturan. Melakukan konfigurasi pada router OS MikroTik dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, adalah aplikasi menggunakan aplikasi Winbox berjalan pada Windows Portable Binary ya, seperti itulah ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal dan menghindari overload salah satu jalur koneksi itu disebut load balancing. Oke. Di sini udah ada pengertian, ada penjelasannya ya. Berikut sistem operasi open source kecuali apa? Nah, ini ada yang ini OS ya. Yang sekarang adalah kalau yang kecuali berarti yang bukan OS ya, MikroTik ya. Ini adalah sistem operasi yang digunakan untuk mengubah komputer jaringan mengolah. Ini lebih ke aplikasi dalam sistem operasi berarti MikroTik ya. MikroTik router OS merupakan sistem operasi Linux base ya, seperti tadi ya, yang diperuntukkan sebagai network router. Salah satu pemanfaatan penggunaan internet gateway adalah email, jelas banget ya. Langkah besar dalam memasukkan IP address pada MikroTik menggunakan aplikasi Winbox adalah IP address. Apa kepanjangan dari DOS? Denial of Service. Jadi kalau yang apa nama istilahnya, pengertian yang standar mungkin tidak ada penjelasan ya. Jadi bisa segera dijawab saja. Mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar
dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu adalah authentication. Keamanan terapkan pengguna agar mengakses lingkungan, seperti itu. Sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan, username, password, dan informasi penting lainnya itu adalah apa kira-kira? Paket sniffer ya. Kesan yang muncul apabila Anda melihat garis-garis diagonal adalah bergerak lari, meluncur, dinamis, tapi tampak tak seimbang. Ini sini ada gambar ini ya. Gambar di bawah ini adalah gambar bidang maya ya. Ciri khas dari suatu raut dapat berupa kasar, halus, polos, bermotif, keras, dan sebagainya. Hal ini disebut dengan tekstur. Keseimbangan yang kesamaan polanya bukan hanya di antara ruang sebelah kiri dan ruang sebelah kanan saja, melainkan juga antara ruang sebelah atas dan ruang sebelah bawah adalah keseimbangan memancar. Oke ya, hampir sama dengan keseimbangan simetri, tapi kesamaan polanya bukan hanya di antara ruang sebelah kiri dan kanan saja, melainkan juga antara ruang sebelah atas dan bawah. Agar mobil berjalan dengan kecepatan 50 km per jam, tertangkap seolah-olah berhenti atau terefek diam, kita melakukan shutter speed. Nah ini yang biar diam ya, biar nggak ngeblur ya, itu pakai shutter speed berapa? 1/250 detik. Oke. Lanjut. Apabila hasil pemotretan Anda mengalami noise atau punggrem, maka yang akan Anda harus lakukan adalah menurunkan ISO ya. Lanjut. Sebelum melakukan pengambilan gambar melakukan kamera foto, Anda mengukur seberapa terang objek foto supaya kamera bisa mendapatkan exposure yang tepat. Dengan demikian Anda telah melakukan proses metering. Model yang bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu. Komputer menyampaikan materi, pengajuan pertanyaan, dan memberikan umpan balik sesuai dengan jawaban pengguna, yaitu dengan model tutorial. Oke. Apabila guru atau siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan multimedia atau tidak untuk materi pembelajaran tertentu, maka dalam hal ini multimedia berfungsi sebagai suplemen. Gambar di bawah ini merupakan prinsip animasi apa ya, ada gambar kelinci turun. Ini yang kelihatan ada, ini prinsipnya apa itu ya, jadi bagian telinganya kan ngikutin ya, jadi agak bergerak tapi ngikutin objek dari kepalanya ini, jadi kayak agak ngikutin. Jadi apa namanya, efek ataupun objek yang mengikuti objek utama itu follow through ya. Nah, prinsip animasi menekankan pada gambar bagian tubuh yang lain terhubungan makhluk tumbuh dan badan telah berhenti bergerak, jadi telinganya itu ya. Nah, karena ini prinsip apa? Di sini ada apa namanya, urut-urutan atau sequence gambar 1 2 3 4 5. Nah, di sini objeknya bergerak secara berurutan ya. Kalau berurutan berarti strike ahead aja. Itu frame by frame seperti itu. Ini soal yang terakhir ya. Jika seorang animator mengembangkan animasi di mana dalam proses animasi dilakukan menentukan posisi frame awal dan frame akhir, kemudian mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada di antara posisi awal dan akhir frame, maka animator tersebut menggunakan teknik animasi twinning ya, jelas.
Ini adalah proses membuat animasi dengan cara memberikan perubahan pada bentuk maupun posisi objek dan membentuk keyframe agar terbentuk frame-frame baru. Fungsi dari tuning adalah untuk menggerakkan suatu dari satu titik ke titik lain secara halus ya. Oke, jadi itu saja hasilnya. Ini tadi saya salah satu ya, jadi sempat salah titik koma itu ya, jadi tidak apa-apa. Yang penting kita udah bahas untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita akan bahas untuk soal-soal berikutnya di pertemuan mendatang. Jangan lupa subscribe-nya, klik tombol loncengnya juga biar nanti ada notifikasi saya membahas soal yang baru, dan nanti juga ada link download aplikasi ataupun nanti soal buat latihannya seperti itu ya. Itu aja, kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Bye.